kembali lagi bersama aku di channel Yusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-23. Ya, episode ini penuh dengan pendalaman karakter ya. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau pahlawan yang selama ini kita percaya tiba-tiba bilang kalau dia udah bukan dirinya yang dulu? Kalau kemenangan ternyata bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang bikin merinding. Di episode ini Baku menang, tapi justru setelah itu semuanya berubah. Dan pertanyaannya cuma satu, apa yang sebenarnya bangkit dari dalam diri Baku? Kita bakal bahas runtut dulu alur ceritanya, setelah itu baru kita bedah poin-poin pentingnya supaya nggak campur aduk dan lebih gampang dicerna ya. Habis ditransform Zetsu Catastrom, Baku jatuh tertidur lelap dan masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana dia memahami perasaan terdalam dari Nemu. Saat akhirnya Baku bangun, Baku dengan dingin menyatakan dirinya sebagai kode nomor 7 dan siap menjalankan misinya. Perubahan ini jelas bukan hal kecil ya. Jadi apa yang mengubah Baku jadi sedingin itu? Dan kemana sebenarnya dia melangkah? Episode dibuka dengan duel lanjutan Baku melawan Nox. Kali ini Baku pakai super form Zetsu ya, dan Nox benar-benar nggak berkutik. Serangan Baku terasa tanpa ampun. Nox sadar kalau kekuatan itu adalah wujud asli Nightmare dalam diri Baku. Ya, setelah pertarungan itu, finisher dilepas. Dan form Nox nggak mempan, dan sebelum tumbang, Nox memperingatkan kalau Seven gak akan bisa kembali jadi manusia biasa dan akan terjebak dalam mimpi buruk selamanya. Setelah itu, Baku kembali ke wujud manusia lalu pingsan. Fujimi dan Asuka datang melihat Nox kritis dan Baku koma. Setelah itu, scene berganti di kamar Baku ya. Minami mulai khawatir karena Baku tidur makin lama nih. Cerita masuk ke alam bawah sadarnya Baku. Baku menyebut dirinya naif dan merasa harusnya sudah mengambil keputusan ini sejak awal. Nemu bertanya, apa ini benar-benar keinginannya Baku? Baku menjawab iya, tapi dia menangis nih. Di dunia nyata, kita diperlihatkan Nemu juga tertidur. Delady berkata, berkat dirimu, dia bangkit dan mengucap selamat tidur pada Nox. Minami lalu menghubungi Delady untuk mencari jawaban apa yang sebenarnya Baku konsultasikan kepada Delady ya. Terungkap bahwa Baku sering mimpi buruk dan memendam hasrat bawah sadar untuk menghancurkan sesuatu. Ada teori bahwa mimpi buruk manusia bisa memicu bencana nyata. Delady memberikan solusi, yaitu Minami harus terus memanggil Baku agar dia bisa kembali. Sementara itu Lord Tree datang dan mencoba membangunkan Baku. Tapi ya gak ada hasil sampai Lord Tree itu memukul perutnya si Baku, tapi Baku ini tidak merasakan apa-apa. Lalu Fujimi dan Asuka yang masuk dalam jendela kaget melihat Lord Tree. Terungkap bahwa Lord Tree bagian dari kode organisasi rahasia yang kepanjangannya bernama Confidential Organized Defensive Establishment, organisasi intelijen gabungan berbagai negara yang melawan ancaman supranatural. Kita bisa artikan ke bahasa Indonesia itu seperti itu ya. Kode ini memegang teguh prinsip agen mereka bekerja dalam bayangan, hidup atau mati tetap rahasia. Dan Lord Five gugur dan bagi kode itu bagian dari pengorbanan. Kembali ke alam bawah sadarnya Baku, Baku menyalahkan dirinya atas semua kekacauan. Tapi Nemu mengaku bahwa Nightmare lahir karena dirinya. Sejak kecil hidup Nemu di fasilitas. Merasa sendirian, ingin semua orang bahagia dan mimpinya terwujud. Dari keinginan itu, Nightmare tercipta.
Nemu berterima kasih pada Baku dan ingin mewujudkan mimpinya dengan tangannya sendiri. Pohon rayu di dunia mimpi hidup kembali sebagai simbol harapan. Di titik ini, Baku memutuskan membuang identitasnya sebagai Yorosubaku. Baku yakin hanya dengan menjadi Seven sepenuhnya, dunia dan Nemu bisa dilindungi. Dunia mimpi runtuh karena Baku memakai kata Storm Capsum untuk menghancurkan mimpi buruk dari dalam. Lalu Baku bangun dengan satu pernyataan dingin. Namanya sudah dibuang. Dia kini adalah Seven. Kota sudah hancur oleh disaster nightmare. Tanpa ragu, Seven berubah ke Zatsugata Storm Form. Ya, pertarungan ini cukup singkat ya, cuma 2 menit kalau kalian sadar. Nah, setelah pertarungan itu, setelah Baku melawan si nightmare tersebut, akhirnya Baku menghancurkan disaster nightmare dengan triple blaster. Ya, ini gabungan 3 capsum ya yang menjadi satu kekuatan. Oleh Baku, dunia disebut telah bangun dari mimpi buruk. Episode ini ditutup dengan pertemuan misterius antara Nemu dan The Lady yang dipanggil ibu oleh Nemu. Sebelum Baku bangun ya, kita diperlihatkan oleh Nemu yang bangun lebih dulu ya, dan dia pikir apakah ini hanya mimpi? Ya, itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsue episode 23. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih 90% episode ini menceritakan tentang pendalaman karakter. Bukan Baku hantam nightmare dengan Kamen Rider Zetsue ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, arek-arek sudah tahu lah kita bakal kemana nih. Kita langsung aja ke poin penting pertama. Kemenangan Baku atas Nox bukan sekedar menang secara fisik. Kekuatan nightmare sudah menyatu penuh dalam diri Baku. Nox menegaskan bahwa jalan kembali sebagai manusia biasa sudah tertutup. Ucapan itu bukan ancaman kosong ya, tapi peringatan permanen. Di sini kita melihat harga dari sebuah kemenangan. Baku menang, tetapi kemanusiaannya mulai terkikis. Momen ini menjadi fondasi perubahan karakter Baku. Dia tidak lagi bertarung hanya untuk menyelamatkan orang lain. Dia mulai menerima sisi gelapnya sebagai alat sekaligus identitas. Pilihan itu terlihat sadar dan tanpa ragu. Tidak ada lagi ekspresi bimbang seperti episode sebelumnya. Inilah titik awal lahirnya Seven yang berbeda. Koma Baku bukan sekedar efek samping pertarungan. Alam bawah sadar menjadi ruang pengadilan bagi dirinya sendiri. Dia menyebut dirinya naif dan terlambat mengambil keputusan. Nemu mempertanyakan apakah ini benar keinginannya. Jawaban Baku iya. Jawaban iya keluar dari dalam diri Baku, tetapi dibarengi tangisan. Konflik batin ini terasa lebih berat dari duel fisik ya. Tangisan itu menunjukkan bahwa keputusan ini menyakitkan. Baku sadar dia sedang mengorbankan identitas selamanya. Dia tahu konsekuensinya tidak bisa dibatalkan. Ini bukan perubahan penuh semangat seperti biasanya. Ini adalah keputusan yang lahir dari tekanan dan rasa bersalah. Alam mimpi menjadi simbol kehancuran sekaligus kelahiran ulang. Penjelasan tentang mimpi buruk yang memicu bencana memperluas skala cerita. Ancaman tidak lagi berdiri sebagai nightmare tunggal ya. Kondisi batin manusia kini jadi sumber kehancuran nyata. Artinya konflik bersifat psikologis sekaligus global. Ini menaikkan taruhan jauh lebih tinggi. Dunia bisa runtuh hanya karena mimpi buruk. Peran Minami menjadi krusial dalam situasi ini. Dia satu-satunya yang terus memanggil nama Baku atau nama kakaknya. Harapannya menjadi jangkar agar Baku tidak tenggelam. Tanpa suara itu, Seven mungkin lahir sepenuhnya tanpa sisa. Hubungan emosional mereka diuji di titik ini.
Ya mungkin hubungan emosional ini baru diperlihatkan di episode ke-24 besok ya. Karena di sini Baku benar-benar mulai meninggalkan identitasnya sebagai Yorozubaku dan menggantinya dengan aku adalah kode number 7. Dan hasilnya menentukan siapa yang akan bangkit. Kemunculan Lord Tree membuka lapisan organisasi rahasia. Kode ternyata jaringan global melawan ancaman supranatural. Agent hidup dalam bayangan tanpa pengakuan publik. Kematian Lord Five dianggap bagian dari sistem. Tidak ada ruang untuk sentimentalitas, semua bergerak atas nama stabilitas dunia. Tekanan yang dipikul Baku jadi semakin jelas ya. Dia bukan hanya pahlawan individual. Dia bagian dari mesin besar yang dingin. Pilihan pribadinya selalu berbenturan dengan misi organisasi. Disinilah sisi manusia dan tugas bertabrakan. Seven lahir di tengah sistem yang tidak memberi ampun ya. Nemu mengakui Nightmare lahir dari traumanya sendiri. Sejak kecil Nemu hidup dari isolasi dan kesepian. Keinginannya sederhana, ingin semua orang bahagia, namun hasrat itu berubah menjadi kekuatan destruktif. Nightmare bukan makhluk jahat murni. Ia lahir dari luka yang tidak pernah sembuh. Simbol pohon yang hidup kembali memberi kontras. Di tengah kehancuran masih ada harapan. Artinya cerita belum sepenuhnya gelap ya. Masih ada peluang penebusan bagi Nemu. Ini membuat konflik terasa tragis, bukan hitam putih doang. Penonton dipaksa melihat sisi manusia di balik bencana. Keputusan membuang nama Yorozubaku adalah klimaks emosional di episode ini. Baku secara sadar melepas identitas selamanya. Nama bukan sekedar panggilan, tapi simbol kemanusiaan. Dengan meninggalkannya, dia memotong masa lalu. Ini adalah deklarasi lahirnya sosok baru. Seven muncul tanpa kompromi. Saat bangun, pernyataannya terdengar dingin dan tegas. Tidak ada lagi keraguan dalam sorot mata Baku. Dia langsung bergerak menghancurkan disaster Nightmare. Aksinya cepat dan tanpa emosi berlebihan. Dunia disebut bangun dari mimpi buruk. Namun pertanyaannya, apakah Baku juga ikut bangun? Episode ini menegaskan bahwa kemenangan atas Nox hanyalah awal. Baku sadar Nightmare juga hidup dalam dirinya dan memilih menerima itu sebagai bagian dari misinya. Dengan hancurnya disaster Nightmare dan terungkapnya hubungan Nemu dengan The Lady, konflik berikutnya jelas akan jauh lebih personal dan lebih besar. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Seven ini masih manusia atau dia sudah melangkah terlalu jauh? Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 23 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku Baku akan membuang nama Yorozubaku ini cuma satu episode saja. Kenapa? Karena di episode selanjutnya Baku akan melawan Lord Tree ya. Dan kayak bingung apa yang harus dia lakukan. Dan di sini Nemu juga di episode selanjutnya akan membela The Lady karena dia bilang jangan memburu ibuku. Apakah ini Nemu yang dikendalikan pikirannya oleh The Lady atau tidak? Atau ada plot twist lain nih dari Christopher Yuya? Kita bisa lihat semuanya itu di minggu depan ya. Tapi menurutku itu Nemu yang pikirannya dikendalikan oleh The Lady ya. Kenapa? Karena Minami pun bisa dikendalikannya ya. Apalagi Nemu yang sudah dia ambil semenjak dia koma, bisa aja ya kan. Dan sebelum Baku bangun, ada scene yang memperlihatkan bahwa Nemu sudah bangun juga. Dan Nemu itu bilang, apakah ini mimpi? Gak sadar bahwa dia sudah bangun dan itu bukan mimpi. Dan waktu bertemu dengan The Lady, dia pikir itu bagian dari mimpi The Lady.
bisa aja ya. Semoga aja ada penjelasan gitu dari Christopher Yu ya tentang Nemo ini apakah dikendalikan pikirannya atau tidak. Kalau kalian punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Ya sama aku ingin melihat pendapat arek-arek tentang Kamen Rider Zetsu episode 23 ini. Silahkan tulis pendapat arek-arek episode 23 ini di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.